Shalom, good morning. Sahabat Victorious Devotion yang setia selalu mengikuti bersama untuk kita bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur pagi ini. Kita boleh ada sebagaimana ada. Haleluya. Yuk mari kita sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita bersama-sama mau membaca firman, merenungkannya. Dan kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Kami mengucap syukur pagi ini ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi ini kami datang lagi menghadap kepadamu, berterima kasih buat rahmat dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kami mau melakukan pagi ini, baca firman-Mu, merenungkannya, dan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam pertolongan dan pimpinan-Mu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Ya, dalam nama Yesus kami buka hati. Amin. Haleluya. Bulan Juli apa subtema kita? Unity in the body of Christ. Bosan ya? Enggak kan? Biarlah kebenaran itu berulang-ulang, terus diulang-ulang, biar terus tertanam, meresap, dan bertumbuh, berbuah nyata dalam kehidupan kita hari-hari. Dalam praktek hari-hari kita melakukan nih bukan hanya sekedar slogan Unity in the body of Christ, tetapi benar-benar kita benar-benar hidup bersatu sebagai anggota tubuh Kristus, baik di keluarga-keluarga maupun di komunitas-komunitas yang ada, di kids, di teens, di youth, di family, ya bahkan keluarga besar GB Victory, di seluruh gereja lokal maupun keseluruhan, bahkan orang percaya ya. Praktekin, yuk praktekin. Mari kita baca firman-Nya hari ini, judulnya setara dalam Kristus. Setara apa ya? Setara, sama, nggak ada yang naik, nggak ada yang di bawah, sama, setara, seimbang, semua sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, itu dalam Kristus. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Jelas sekali ayat yang kita baca ini, bahwa nggak ada lagi, karena kita mengenakan Kristus, kita adalah tubuh Kristus, satu. Bukan berarti kita akhirnya terpecah lagi, Yahudi, non-Yahudi, Yahudi, Yunani, Romawi, waktu itu juga ada ya, hamba, budak, tuan, ya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, orang kaya, miskin, nggak ada. Karena apa? Karena kamu adalah satu di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ayo tanggalkan tuh perbedaan-perbedaan itu, nggak membuat kita ya jadi beda satu dengan yang lain, membuat tinggi rendahnya beda, status sosialnya beda. Enggak. Kalau kita perhatikan kata satu di sini, bahasa Yunaninya adalah heis, tunggal, tidak terbagi. Satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi, tidak terpecah, satu. Bapak Ibu, ya, jadi ada 3 yang kita perhatikan dari ayat ini, bahwa yang pertama adalah kesatuan dalam Kristus itu menghapus batas-batas. Gak ada batasan tuh. Tadi kalau Yahudi, Yunani berarti bangsa ya, bangsa, suku bangsa, ras, ya, bahasa, nggak ada lagi. Yuk, menghapus batas-batas, lintas batas, etnis, ya, etnis, bangsa, suku bangsa, nggak ada lagi. Semuanya satu, yaitu bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kita adalah satu. Nggak ada lagi batasan sosial, hamba, merdeka, tuan, budak, kaya, miskin, pejabat. Nah, nggak ada lagi intelektual, kaum awam. Wah, kaum orang kaya, orang miskin, nggak ada. Dalam Kristus nggak ada. Satu, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tuhan memandang orang kaya sama orang miskin sama, pejabat sama nggak pejabat sama, pendeta sama nggak pendeta sama, pelayan, semuanya kita adalah satu dalam Kristus. Nggak ada gender, laki-laki, perempuan. Oh, perempuan nggak boleh nih, perempuan ini terbatas hanya begini. Nggak ada. Dalam Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya semuanya statusnya sama. Nggak ada laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Nggak, sama, setara. Saya ingat lagu, Tuhan cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ya kan? Ya, Tuhan semua cinta. Cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan tuh sama. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Ayo, jangan merasa lebih tinggi, juga jangan merasa juga minder sekali sampai kayak demikian rupa. Minder gara-gara miskin, minder gara-gara gak punya kemampuan, skill, talenta yang lebih dari yang lain. Ya, bukan berarti kita harus sombong juga. Enggak. Sombong jangan, minder pun jangan. Ya, sama, kita semua sama. Ya, jangan. Ayo, karena Tuhan udah hapus batasan itu semua. Yang kedua, ya, dari ayat ini yang kita lihat bahwa kita setara dalam Kristus. Semua orang percaya memiliki posisi yang benar-benar sama. Anggota-anggota tubuh Kristus setara. Ya, benar-benar setara. Jadi kesatuan dalam tubuh Kristus menghapus batas-batas. Kesatuan tubuh Kristus membuat kita tuh posisi kita sama, setara. Anggota-anggota tubuh Kristus. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain, termasuk kami. Misalnya yang dipercayakan melayani, jadi hamba Tuhan, gembala. Enggak, kami dengan rendah hati, enggak basa-basi. Sama. Saya juga anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu semua anggota tubuh Kristus. Kita semua sama. Jangan menempatkan diri. Tuhan pernah menghardik orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Dia berkata, Lukas 11 ayat 43, celaka kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Tuhan tegur keras orang-orang Farisi yang merasa lebih posisinya di atas yang lain dari umat Allah yang lain. Duduk di paling depan di rumah ibadat, di pasar, wah, orang nunduk semua sampai setengah badan, mungkin dia senang. Kalau enggak dia marah. Waduh, jangan sampai itu terjadi. Dan Yesus selalu menempatkan semua sama. Yuk, Yesus tidak memandang beda. Ayat yang lain banyak ayat yang lain juga nyatakan bahwa Yesus tuh memandang kita semua sama. Satu lagi ya, Lukas 4 ayat 7 lalu 12-14. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan Yesus juga berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, jangan kamu mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu atau keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapatkan balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalaskan kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Apa artinya? Apa berarti kita nggak boleh juga ngundang saudara kita, orang kaya atau sahabat kita yang kaya? Boleh. Maksudnya jangan hanya yang kaya, pilih tebang, pilih bulu, undang juga semua kalangan gitu loh.
Apakah kita harus ulang tahun? Memang benar-benar harus catatannya, yang boleh datang di pesta saya, ulang tahun saya, orang miskin aja ya, yang punya hidup di bawah garis kemiskinan. Enggak, bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan jangan beda-bedain orang. Jangan beda-bedain orang. Jangan perlakukan orang dengan beda, karena kita ini setara, semuanya sama. Termasuk orang cacat, termasuk orang lumpuh, buta, sama. Jangan anggap rendah. Jangan merasa melihat orang cacat kayak jijik. Aduh, dalam nama Yesus biarlah jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Mari praktekkan. Jangan pandang orang. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tunggal itu menekankan kesatuan identitas ilahi bagi kita semua. Kesatuan identitas bersama kita, yaitu apa? Tubuh Kristus. Identitas kita siapa? Kita tubuh Kristus. Identitas siapa? Orang percaya. Identitas siapa? Anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Identitas kita siapa? Anak terang, gereja Tuhan. Sama, satu identitas. Satu identitas. Ya, walaupun di dunia ada organisasi badan hukum, nama gereja ini A, B, C, dan C sampai Z sampai balik lagi, tapi biarlah jangan kita, identitas kita memang satu, lokal, Victory. Tapi janganlah Victory lebih daripada identitas kita, gereja Tuhan. Karena Victory adalah bagian dari gereja yang kudus dan am, gereja Tuhan. Begitu juga gereja-gereja yang lain, semuanya sama. Harus satu identitas, tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang percaya, orang kudus yang telah ditebus dari darah Yesus. Amin. Mari kita praktikkan. Kita semua sama. Kita setara dalam Kristus ya. Mari praktikkan dalam hidup kita. Mari ucap syukur. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat teguran-Mu ya Tuhan, yang mengoreksi kami, mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami berlaku sama, tidak memandang bulu, karena kami semua adalah setara di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk menyadari dan melakukannya dalam hidup kami. Ampuni jika pernah dalam hidup kami lakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Kami memandang bulu, kami memandang rupa, kami memperlakukan orang beda karena status sosialnya, karena keadaannya. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan, memandang seperti Tuhan memandang. Dan Engkau memandang kami semua sama, orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau cintai, yang berharga di mata-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Jadi dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami lakukan semua aktivitas kami. Kami percaya anugerah-Mu menyertai kami, memimpin dan menolong kami. Berkat-Mu atas setiap yang kami kerjakan hari ini. Dan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, jadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Kasih Tuhan, semangat, ayo sekali lagi, perlakukan semua orang setara, sama di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.